Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 2 yang berbunyi, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Tindakan dan perbuatan kriminal dan amoral yang dilakukan oleh para pembunuh, penindas, pencuri, pezinah, perampok, manusia asusila, dan pengkhianat akan selalu ada di antara kita umat manusia di dunia ini. Akan tetapi, haruslah kita sadari bahwa kejahatan yang lebih buruk daripada semuanya itu adalah sikap tidak tahu berterima kasih, tidak mau mengucap syukur kepada Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat manusia ini. Rasul Paulus di dalam surat yang ditulis dan ditujukan kepada umat Kristen di Roma, dalam Roma 1 ayat 21, ia menuliskan bahwa salah satu pemicu kemerosotan umat manusia adalah keengganan dari mereka untuk mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Allah Bapa, sumber kehidupan. Di dalam surat yang ditulis dan ditujukan kepada umat maupun jemaat Kristen di Kolose, ada 3 kali Rasul Paulus mengingatkan supaya umat beriman, umat percaya kepada Kristus di Kolose itu untuk mau mengucapkan terima kasih, untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Ia berkata, "Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kolose 2 ayat 7. Ketika kita mengizinkan adanya damai sejahtera dari Allah Bapa kita itu memerintah dalam hati kita, maka kita patut membalasnya dengan bersyukur. Kolose 3 ayat 15. Rasa syukur bahkan harus menjadi ciri doa-doa kita. Kolose 4 ayat 2. Kebaikan dari Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita yang begitu besar kepada kita, mau mengingatkan kita pada salah satu realitas hidup yang luar biasa. Dia tidak saja layak untuk menerima ungkapan kasih dan penyembahan dari kita, tetapi juga pantas untuk menerima hati yang kita rasakan ini dan yang kita miliki ini harus dipenuhi dengan rasa syukur, rasa terima kasih. Karena sebagaimana yang diungkapkan dalam Yakobus 1 ayat 17, segala sesuatu yang baik dalam hidup ini datang dari Dia. Dengan semua yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sudah sepatutnya ucapan syukur, ucapan terima kasih itu terus mengalir dari hati dan mulut kita, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Kiranya kita dapat merespon maupun menjawab anugerah Tuhan Allah Bapa yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita yang indah ini, maka dengan selalu bersyukur kepadanya itulah yang memang sewajarnya harus kita berlakukan dalam hidup ini. Marilah kita sepantasnya untuk bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala berkat jasmani rohani, sebab ada banyak sekali berkat-berkat yang terbesar dan paling berarti yang sudah pernah, sedang kita terima, dan yang akan kita terima dan akan kita dapatkan daripadanya di dalam hidup kita sehari-hari. Sungguh ada banyak berkat yang kita terima sehari-hari, akan tetapi janganlah terlalu mudah untuk kita lupakan dalam hidup ini. Ingat pula akan apa yang dituliskan
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini adalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Di dalam kami juga senantiasa sadar hidup ini untuk selalu berjaga-jaga, karena kedatangan-Mu kembali ke muka bumi ini untuk menjemput kami, orang yang beriman, orang yang percaya kepada-Mu Bapa, tidak dapat diduga-duga. Tuhan Yesus tidak pernah memberitahukannya kepada kami. Maka di dalam mengisi hari-hari, di dalam penantian itu sendiri, kami harus bersyukur, kami harus berterima kasih lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami setiap harinya. Bapa, tolonglah kami, kuat kuasa Roh Kudus bekerja untuk menolong kami, untuk membantu kami di dalam melakukan segala sesuatu. Itu harus ditandai dengan rasa penuh syukur, penuh terima kasih hanya kepada-Mu saja Bapa. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh boleh melakukan segala sesuatu yang dipenuhi dengan rasa syukur. Rasa terima kasih itu adalah dengan sukacita, tanpa pamrih, dan harus senantiasa boleh menjadi saluran berkat, karena kami adalah orang yang sudah, sedang, dan akan terus Tuhan berkati untuk dapat kami sampaikan, kami teruskan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan dalam hidup kami. Tidak hanya dalam bentuk benda maupun kekayaan duniawi ini, tetapi juga dalam bentuk ucapan kata-kata hikmat, kata-kata nasihat, kata-kata yang sungguh boleh membangun orang untuk sadar diri bahwa hidup kami umat manusia ini harus bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta dan Pemelihara kami. Sambut apalah doa kami dan sempurnakan Bapa. Kami percaya Tuhan mau dengar, Tuhan mau sempurnakan, Tuhan mau kabulkan hanya menurut kehendak-Mu, karena kami bermohon dalam kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.